Ini memang tidak ada kaitannya langsung dengan listrik, tapi ini merupakan komponen listrik yang berhubungan dengan sistem audio. Kita akan membahas atau mengkepoin pembahasan mengenai jenis-jenis dari speaker. Speaker audio mobil ini mempunyai konstruksi yang sedikit berbeda ya dari kebanyakan speaker yang ada di pasaran. Itu pada prinsipnya kita kelompokkan ke dalam 5 jenis speaker. Speaker adalah salah satu transducer elektrik ya yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran-getaran yang berbentuk suara atau audio. 5 jenis speaker ya. Yang pertama akan kita mulai dari speaker yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi tinggi yang sering kita sebut dengan tweeter. Nah, ini salah satu bentuknya seperti ini, dan ini tweeter ini mempunyai respon frekuensi ya dari 2 kHz sampai kurang lebih 20 kHz. Jadi merupakan rentang suara yang masih bisa kita dengar dengan telinga. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak kelihatan, konus membrannya itu tidak kelihatan. Jadi yang terlihat hanya sebuah piringan yang kokoh ya. Ini adalah salah satu bentuk dari transducer yang memproduksi suara untuk frekuensi tinggi. Nah, ini bentuknya seperti corong. Dan ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua itu adalah speaker untuk memproduksi nada tengah atau mid range ya, speaker mid range. Frekuensi medium biasanya dia mempunyai kisaran antara 300 Hz sampai 5 kHz. Dan ini contohnya, kebetulan saya hanya mempunyai yang kecil-kecil. Kalau yang agak besar itu yang 4 in dan seterusnya saya tidak punya. Dan ini juga salah satu contoh speaker mid range yang merupakan gabungan ya, yang juga disebut dengan speaker suara atau vokal yang biasanya ada di dalam komponen elektronik seperti televisi, radio, dan sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Speaker yang jenis ketiga itu adalah jenis speaker yang digunakan untuk memproduksi suara bass atau suara low ya. Suara bass itu mempunyai rentang frekuensi 40 Hz sampai 1 kHz yang biasa kita sebut dengan woofer. Nah, ini woofer nih bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar. Nah, ini ukurannya ini 6 in. Ini woofer ini itu ada yang besar juga seperti yang ini woofer yang saya punya. Ini untuk ukurannya itu 8 in ya, jadi ini untuk 8 in, dan ini merupakan speaker yang dipakai untuk mereproduksi nada bass atau nada rendah. Kemudian speaker berikutnya itu merupakan speaker yang dipakai juga untuk memproduksi nada rendah tapi ekstra rendah yang sering kita sebut dengan speaker subwoofer. Nah, ini bentuknya seperti ini contoh. Jadi dia memiliki konstruksi yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan tetangganya yang tadi yang disebut dengan woofer ini ya. Ini woofer. Nah, perbedaan secara detail dari speaker woofer dan subwoofer ya, dan itu nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Oke, jadi untuk pemula kita wajib tahu ada jenis speaker tersebut ya. Kemudian speaker yang kelima itu speaker yang memang memproduksi dari semua ring yang biasanya dari nada yang paling rendah itu kisarannya adalah sekitar 500 Hz sampai dengan kisaran 2,5 kHz atau 2500 Hz. Nah, ini namanya speaker full ring. Kebetulan saya punya yang ukurannya 12 in ya, 12 in. Nah, untuk mereknya banyak di pasaran ya. Ada yang mereknya bagus, ada yang mereknya sedang, tergantung budget kita itu punyanya berapa. Oke, speaker full ring ini dipakai untuk memproduksi dari ketiga rentang frekuensi, yaitu frekuensi tinggi tweeter, frekuensi medium, frekuensi tengah, kemudian frekuensi nada rendah atau bass. Dari speaker ini itu jangan keliru kita penggunaannya untuk apa dan di mana. Biasanya kita mempunyai banyak variasi penggunaan. Salah satunya adalah untuk pengeras suara yang ada di dalam rumah. Itu biasanya menggunakan sebuah box ya, namanya box yang kita sering kenal dengan namanya salon. Nah, box itu biasanya diisi
kalau umumnya itu menggunakan 3 reproduksi suara. Ada tweeter ya, ada tweeter ini, kemudian ada medium ya, medium biasanya ukurannya sebesar ini, kemudian ada untuk woofer atau nada bassnya. Nah itu untuk di rumah itu tergantung kebutuhan ya, kita mau membuat audio itu berapa watt gitu ya, berapa watt, kemudian berapa kanal atau berapa speaker yang tentunya kita tidak terlalu besar. Nah kemudian kegunaan berikutnya itu untuk yang ada di dalam rumah tapi memiliki bass yang lebih kuat, yang biasanya kita menggunakan speaker yang dikhususkan untuk mereproduksi nada bass ya, yang sering kita sebut dengan tadi yaitu speaker subwoofer. Nah subwoofer ini memang dikonstruksikan untuk membuat suara yang nada sangat rendah, yaitu dari 20 Hz sampai 200 Hz. Jadi beda dengan yang ini. Kalau yang woofer ini di antara dengan rentang frekuensi umum dari 40 Hz sampai 1 kHz ya. Jadi masih rendah yang ini, yang subwoofernya ini. Oke, kemudian berikutnya dari banyaknya speaker ini, selain tadi kita penggunaannya di dalam rumah, ada yang dikhususkan untuk penggunaan di luar ruangan. Di luar ruangan itu biasanya kita menggunakan speaker yang berjenis konus lebar ya, konus lebar. Ini diameternya ini lebar. Dan dia biasanya menggunakan full ring ya, yang sering kita lihat di dalam instalasi sound system lapangan itu kebanyakan dia menggunakan jenis-jenis yang full ring ini. Nah itu biasanya ukurannya ada yang 12, kemudian ada yang 16 dan seterusnya ya, bahkan ada yang sangat besar. Oke, biasanya di lapangan kita menggunakan yang full ring ini. Oke, selanjutnya dari sekian speaker ini kita mengenal speaker yang khusus dipakai untuk audio mobil. Nah ini saya punya contoh. Speaker audio mobil ini mempunyai konstruksi yang sedikit berbeda ya dari kebanyakan speaker yang ada di rumah atau ada yang ada di lapangan atau home theater dan luar rumah ya, yang disebut dengan lapangan itu tadi. Itu konstruksinya dia biasanya rangkap. Rangkap itu dia sudah ada woofer ya, kemudian dia diparalel dengan tweeternya langsung. Jadi kalau ini konstruksi yang ini ya, ini yang konstruksi utama ini disebut dengan woofernya. Kemudian yang di tengah ini, yang nempel di tengah ini biasanya disebut dengan tweeternya. Jadi dia 4 ohm diparalel dengan 4 ohm atau 8 ohm diparalel dengan 8 ohm sehingga ketemunya dia 4 ohm. Itu umumnya yang ada di mobil atau instalasi dari audio mobil. Jadi kalau Anda punya mobil kemudian ingin mengganti speakernya, kita lihat dulu apakah dia itu memiliki konstruksi rangkap atau dia hanya tunggal. Kalau tunggal saja mungkin dia bisa woofer atau medium saja atau woofer dan tweeter saja. Nah itu kita lihat. Jadi jangan asal mengganti spare part yang ada di mobil, misalnya mati ya gitu, jangan langsung diganti, tapi kita lihat bekasnya itu seperti apa. Ya konstruksinya seperti apa. Double ini tweeter dan woofer atau dia hanya tunggal, misalnya seperti ini ya, ini mungkin dia tunggal, ini adalah woofer saja. Kemudian kalau dia ingin memproduksi nada yang tinggi ya dia dibutuhkan diparalel dengan tweeternya ini. Nah ini biasanya standar yang ada di dalam sebuah instalasi audio mobil. Oke, berikutnya kita perlu tahu penggunaannya lebih lanjut ya, yang dikhususkan untuk apa. Nah sehingga kita nanti kalau mau merancang audio itu perlu kita perhatikan kebutuhannya dulu. Apakah di luar rumah atau di dalam rumah, atau Anda ingin menonjolkan sesuatu yang lebih, misalnya bass. Kalau kita ingin menonjolkan sesuatu yang lebih yaitu khususnya bass dan treble saja, jadi kita hanya memakai woofer kemudian ditambahi dengan tweeternya ini ya. Woofer dan tweeter itu biasanya yang umum dipakai di kotak audio yang ada di rumah ya. Itu biasanya di dalamnya ada bantuan yang namanya pembagi kanal. Pembagi kanal ini namanya crossover ya, crossover, dan ini dua way itu biasanya hanya berisi 2 speaker. Satu speaker untuk kanal bass ya, yang nanti diumpankan ke woofer atau subwoofer, kemudian yang satunya diumpankan ke tweeter
ya. Jadi untuk yang di dalam rumah itu jarang sekali yang menggunakan speaker full ring, karena memang full ring ini biasanya dipakai untuk suara yang kenceng ya, suara yang keras dan terdengar di bar atau lapangan, mungkin seperti itu. Oke temanku, jadi seperti itulah ya jenis-jenis speaker yang perlu Anda ketahui sebagai pemula khususnya, sehingga Anda nanti kalau beli speaker itu ditujukan untuk apa. Kemudian di sini juga ada yang menanyakan tentang speaker aktif dan speaker tidak aktif. Speaker aktif dan tidak aktif itu pada prinsipnya speakernya sama ya. Ya ada woofer dan ada juga subwoofer atau bahkan full ring. Yang membedakan aktif dan tidak itu adalah perlengkapan amplifiernya. Jadi kalau kita melihat sebuah kotak salon, tapi dia di dalamnya tidak ada amplifiernya, itu berarti dapat dikatakan bahwa rangkaian itu adalah speaker pasif. Sedangkan jika di dalam rangkaian itu sudah ada amplinya, ya amplifier untuk pengerasnya langsung nempel di dekat dengan speakernya atau di kotak boxnya itu, berarti dia bisa dikatakan ya konstruksi speaker aktif. Nah, kebanyakan speaker aktif itu memang didesain untuk suara nada tinggi ya, dengan akumulasi nada tinggi itu sudah mewakili medium. Nah, sehingga yang diperlukan adalah nada bassnya, makanya dia menggunakan woofer atau lebih banyak itu menggunakan subwoofer. Nah itu jadi perbedaannya di situ. Oke temanku, jadi itu sedikit tentang pengenalan jenis-jenis speaker yang tadi kita sebutkan ada 5 macam. Yang pertama tadi adalah speaker tweeter frekuensi tinggi, speaker medium atau mid range, kemudian speaker woofer, kemudian berikutnya speaker ekstra rendah yang disebut dengan subwoofer, dan speaker dari ketiga-tiganya atau dari semua frekuensi bisa masuk, yaitu speaker full ring itu. Anda jika ingin merancang sebuah audio, perlu Anda sesuaikan dulu seperti apa yang akan Anda rancang, baik besar dari amplifiernya maupun daya dari speakernya, dan bahkan juga besar dari kotak atau box dari speakernya itu sendiri, sehingga Anda tidak perlu membuang-buang dana karena Anda keliru dalam merancang sistem audio. Yang pasti dalam mobil atau dalam konstruksi audio mobil itu memiliki speaker yang berbeda ya, berbeda, tidak sama seperti pada umumnya, karena dia seperti saya bilang tadi adalah double ya, double. Jadi dia sudah ada dalam satu konstruksi ini, sudah ada woofer dan sudah ada treble. Demikian kawanku, semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda suka ya mohon di subscribe, dan tunggu untuk video selanjutnya yaitu tentang perbedaan secara spesifikasi dari speaker woofer dan subwoofer yang nanti akan kita jelaskan dari sisi konstruksi dan channel-channelnya atau terminalnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, terima kasih.